Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Karisma Wibisono, Kepala SDN 24 Bulubala. Izinkan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait perencanaan berbasis data di sekolah kami yang saya beri judul Perencanaan yang Efektif untuk Perbaikan Capaian Literasi. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana perencanaan berbasis data mengubah capaian literasi. Situasi yang melatar belakangi praktik baik ini adalah menurunnya capaian literasi berdasarkan laporan dari rapor pendidikan. Hasil rapor pendidikan tahun 2023 menunjukkan capaian literasi murid di sekolah kami masih berada pada kategori sedang. Terjadi penurunan 3,3% dari tahun 2022. Sebagai kepala sekolah, saya secara mandiri mempelajari kembali indikator-indikator yang perlu ditingkatkan. Latar belakang kedua yakni pentingnya data akurat dalam perencanaan pendidikan. Aksi yang kami laksanakan, langkah pertama, saya mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kami menyepakati untuk mempelajari 3 topik penting terkait perencanaan berbasis data, yakni 1. Perencanaan berbasis data satuan pendidikan. Topik kedua, rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Dan topik ketiga, perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi, benahi. Kemudian setelah kami mempelajari secara mandiri topik-topik tersebut di platform Merdeka Mengajar, selanjutnya saya mengajak guru-guru untuk melakukan diskusi kembali terkait topik-topik yang telah dipelajari untuk menyatukan pemahaman sebagai acuan nantinya dalam membuat sebuah perencanaan. Langkah kedua, kami berupaya melibatkan pemangku kepentingan. Saya mengajak dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau kembali capaian rapor pendidikan di tahun 2022 dan membandingkan dengan capaian tahun 2023. Dengan kesepakatan bersama dalam pelibatan pemangku kepentingan secara berkelanjutan, sekolah kami mendapatkan banyak sumbangsih berupa ide, gagasan, tenaga, materi untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang berarti dalam meningkatkan kualitas literasi. Langkah ketiga, kami bersama-sama melakukan identifikasi, refleksi, benahi. Dalam refleksi menyeluruh, kami menemukan akar masalah penurunan capaian literasi, yaitu pada kemampuan membaca teks, informasi, dan sastra. Kami menyepakati kegiatan untuk memperbaiki kualitas tersebut, termasuk pada pembelajaran literasi, yakni belajar mandiri pada PMM, dan diskusi melalui komunitas belajar yang tidak membutuhkan biaya dan berdampak besar bagi murid serta berupaya meningkatkan sarana prasarana literasi. Yang selanjutnya, hal-hal tersebut yang kami sudah sepakati kami tuangkan dalam rencana kerja tahunan, dan kegiatan yang membutuhkan biaya akan masukkan dalam lembar kerja AKAS. Langkah yang keempat, pemaksimalan potensi dan aset penunjang literasi. Membangun sebuah perpustakaan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi sesuai hasil kesepakatan kami melalui proses diskusi, kami memilih
membuat sebuah website literasi sederhana, memanfaatkan akun Belajar ID untuk menyediakan buku-buku bermutu yang sesuai dengan jenjang pembaca. Kami juga memanfaatkan Chromebook untuk mengakses website tersebut dan juga memanfaatkan kertas-kertas bekas yang sudah tidak terpakai untuk melakukan print out buku bermutu, dan selanjutnya akan dipajang oleh guru di sudut-sudut baca dan juga di pondok literasi. Selanjutnya langkah kelima, yakni pelaksanaan pembelajaran literasi. Dengan memanfaatkan website, kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas antara lain, yang pertama, melakukan asesmen awal kemampuan literasi dengan pendekatan Early Grade Reading Assessment atau yang kita kenal dengan EGRA untuk mengelompokkan kemampuan literasi awal peserta didik dan sebagai acuan menentukan bimbingan apa selanjutnya. Yang kedua, bimbingan literasi dilaksanakan melalui kegiatan membaca bersama atau membaca terbimbing. Yang ketiga, melalui kegiatan komunitas belajar setiap pekan yang rutin kami lakukan, guru akan merefleksikan, akan mendiskusikan perkembangan belajar, serta membahas kendala-kendala yang dihadapi. Dengan aksi ini, kami merasakan kemudahan dalam mengevaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu, kami juga dimudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekolah berdasarkan data yang tepat. Selain itu juga tumbuhnya budaya kolaborasi serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam menjalankan sebuah program. Kemudian terakhir, program-program yang dihasilkan pun sangat sesuai, relevan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan visi misi dan sesuai indikator prioritas berdasarkan capaian rapor pendidikan. Hasil dan dampak dari aksi yang kami rasakan, yang pertama, menembus sebuah keterbatasan. Dengan adanya website literasi ini, perencanaan dan anggaran dirasakan lebih efektif dan efisien. Website tersebut sangat membantu dalam berliterasi. Selain tanpa biaya, mudah diakses, website juga membiasakan guru dan peserta didik terbiasa dalam mengakses digitalisasi sebagai salah satu kecakapan di masa kini. Dampak yang lain yang kami rasakan luar biasa yakni meningkatnya capaian literasi. Capaian rapor pendidikan di tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 dengan capaian baik. 87,5% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, naik 25,96% dari capaian rapor pendidikan tahun 2023, khususnya pada indikator kemampuan literasi.